Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarfia dengan NIM 60600119069 dari kelas Komputasi Matematika B. Saya akan menjelaskan sedikit tentang program variansi, regresi, dan koefisien binomial. Oke, yang pertama yaitu variansi. Variansi merupakan salah satu ukuran penyebaran data yang mengukur tingkat variasi. Nah, semakin besar nilai varians, maka semakin beragam suatu data dan sebaliknya. Berikut adalah rumus varians dalam sampel. S kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N XI dikurang X bar pangkat 2 per N kurang 1, di mana X bar adalah rata-rata hitung sampel, N adalah ukuran sampel, dan XI adalah data ke I. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membuat program tentang variansi. Nah, pada program ini terdapat fungsi Rm dalam kurung, list sama dengan ls dalam kurung, al sama dengan true. Artinya, untuk menghapus semua variabel yang ada. Selanjutnya, terdapat variabel X yang diisi data dengan nilai 3, 2, 4, 2, 1, 0, 6, 0, 6, 0, 1, 1, 0, 9, 9, 2. Selanjutnya, variabel N diisi dengan data range X, di mana range X itu sendiri untuk mengetahui panjang vektor dari variabel X. Kemudian untuk menentukan rata-rata, kita tentukan dulu sigma dari variabel, yaitu sigma X, di mana kita menggunakan I jumlah sama dengan 0. Kemudian kita menggunakan perulangan for dalam kurung I in 1 sampai N. Artinya untuk perulangan I nilai dari data ke 1 sampai dengan banyaknya data. Nah, kemudian I jumlah, di mana I jumlah ditambah XI, di mana variabel I jumlah ini diisi dengan nilai I jumlah terakhir yang ditambah XI. Dapat kita lihat pada sintaks sebelumnya, I jumlah sama dengan 0 sebagai nilai awal, karena jika tidak ada nilai awal, maka I jumlah di sini tidak akan terdefinisi. Misalkan I sama dengan 1, maka I jumlahnya sama dengan 0 ditambah 3 sama dengan 3. Jika I sama dengan 2, maka I jumlahnya sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, begitupun seterusnya. Sampai I sama dengan 16, maka I jumlahnya sama dengan 44 ditambah 2 sama dengan 46. Kemudian min X sama dengan I jumlah per N, yaitu 46 per 16 sama dengan 2,875. Selanjutnya, XI X bar diisi dengan dalam kurung X dikurang min X pangkat 2. Hasilnya akan terlihat nanti pada outputnya. Selanjutnya kita definisikan jam XI X bar sama dengan 0. Kemudian menggunakan perulangan for I in I 1 sampai N. Artinya untuk perulangan I, nilai dari data ke 1 sampai dengan banyaknya data. Kemudian jam XI X bar, yaitu jam XI X bar ditambah XI X bar I, di mana variabel jam XI X bar ini diisi dengan nilai jam XI X bar terakhir ditambah XI X bar I. Selanjutnya kita akan menentukan variansinya, di mana variansi di sini jam XI X bar per N kurang 1. Selanjutnya kita gunakan fungsi cat untuk mencetak variansi. Setelah itu semuanya kita blok, lalu kita klik run di atas. Nah, inilah outputnya. Di sini sudah terlihat min X sama dengan 2,875, jam XI X bar sama dengan 141,75. Dan untuk variansi dari X adalah 9,45. Selanjutnya kita ke program kedua, yaitu regresi linear. Regresi linear adalah sebuah pendekatan untuk memodelkan hubungan antara variabel terikat Y dan satu atau lebih variabel bebas yang disebut X. Salah satu kegunaan dari regresi linear adalah untuk melakukan prediksi berdasarkan data-data yang telah dimiliki sebelumnya. Hubungan di antara variabel-variabel tersebut disebut sebagai model regresi linear. Adapun persamaan dari regresi linear yaitu
Y sama dengan alfa X ditambah beta ditambah errornya. Beta di sini sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N XI dikurang X bar dikali YI dikurang Y bar per sigma I sama dengan 1 sampai N XI dikurang X bar pangkat 2. Untuk alfanya yaitu Y bar dikurang beta kali X bar. Selanjutnya untuk program kita menggunakan RStudio. Pada program terdapat fungsi rm dalam kurung list sama dengan ls dalam kurung al sama dengan true. Artinya untuk menghapus semua variabel yang ada. Selanjutnya variabel x diisi dengan r norm 100, artinya random data normal n sama dengan 100. Selanjutnya variabel y diisi dengan r norm 100, artinya random data normal n sama dengan 100. Selanjutnya, variabel n diisi dengan data length x, di mana length x itu sendiri untuk mengetahui panjang vektor dari variabel x. Kemudian kita misalkan sum x adalah 0 dan sum y juga 0. Selanjutnya kita menggunakan perulangan for, di mana for dalam kurung i in 1 sampai n, artinya untuk perulangan i nilai dari data ke 1 sampai dengan banyaknya data. Selanjutnya kita akan mendapatkan sum x adalah sum x ditambah xi dan sum y adalah sum y ditambah yi. Nah, karena kita sudah mendapatkan sum x dan sum y-nya, kita sudah dapat mendapatkan rata x dan rata y. Untuk rata x yaitu sum x per n. Untuk mencetaknya kita menggunakan cat rata-rata dari x adalah rata x. Selanjutnya untuk rata y yaitu sum y per n. Untuk mencetaknya juga kita menggunakan cat rata-rata dari y adalah rata y. Setelah mencari nilai xi dikurang x bar, selanjutnya kita akan mencari nilai yi dikurang y bar. Nah, yang dilakukan yaitu kita misalkan sum 1 adalah 0. Selanjutnya kita menggunakan perulangan for, di mana for j in 1 sampai n, artinya untuk perulangan j nilai dari data ke 1 sampai dengan banyaknya data. Dan sum 1 ini yaitu sum 1 ditambah xj dikurang rata x dikali yj dikurang rata y. Selanjutnya kita akan mencari pada bagian pembaginya, yaitu kita misalkan sum 2 sama dengan 0. Kemudian kita menggunakan perulangan for, di mana for k in 1 sampai n, artinya untuk perulangan k nilai dari data ke 1 sampai dengan banyaknya data. Kemudian kita dapatkan sum 2 itu sum 2 ditambah xk dikurang rata x pangkat 2. Karena telah diperoleh sum 1 dan sum 2, selanjutnya kita akan mencari beta, yaitu sum 1 per sum 2. Kemudian kita tuliskan cat nilai beta adalah beta untuk mencetak nilai beta. Nah, selanjutnya kita juga sudah dapat memperoleh nilai alfa, yaitu rata y dikurang beta dikali rata x. Kemudian untuk mencetak nilai alfa, kita menuliskan cat nilai alfa adalah alfa. Kemudian kita blok semuanya, lalu klik run. Nah, di sini telah diperoleh nilai rata-rata dari x, yaitu min 0,1314706, dan untuk rata y adalah 0,1854569. Untuk nilai beta yaitu min 0,05242543, dan alfa yaitu 0,1785645. Untuk persamaannya yaitu alfa x ditambah beta yaitu 0,1785645x dikurang 0,5242543. Untuk program selanjutnya yaitu koefisien binomial. Pada kombinasi, banyaknya kombinasi R dari himpunan dengan N elemen dapat dinotasikan dengan NR. Ekspresi ini juga disebut koefisien binomial.
karena ekspresi ini muncul sebagai koefisien pada penjabaran binomial berpangkat. Untuk rumusnya yaitu X ditambah A pangkat N sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai N K X pangkat K dikali A pangkat N dikurang K. Dengan menggunakan RStudio, pada program terdapat sintaks faktorial yaitu fungsional N, di mana pada sintaks tersebut kita akan memanggil fungsi N. Selanjutnya terdapat buka kurung kurawal, artinya kita membuka fungsi baru. Selanjutnya terdapat if N sama dengan 0, artinya fungsi if dalam sintaks tersebut menunjukkan kondisi yang akan dievaluasi. Apabila terpenuhi, kita return 1, di mana return 1 berfungsi untuk mengakhiri fungsi if tersebut apabila bernilai 1. Selanjutnya, return N dikali faktorial dalam kurung N kurang 1, artinya untuk mengakhiri eksekusi dari fungsi faktorial. Selanjutnya kita akan mencari nilai baris, di mana baris as integer dalam kurung readline dalam kurung input banyaknya baris. Readline di sini artinya sebagai penerima perintah, di mana perintahnya ini berisi input banyaknya baris dan input yang akan nantinya dimasukkan, yaitu berupa bilangan integer. Kemudian input perintahnya sudah ada pada konsul. Di situ kita input nilainya yaitu 6. Selanjutnya I sama dengan 0. Artinya kita berikan nilai awal. Nah, nilai awal dari I itu sama dengan 0. Selanjutnya while dalam kurung I lebih kecil sama dengan baris dikurang 1. Artinya jika I lebih kecil sama dengan hasil baris tadi dikurangi 1, maka kita akan menjalankan baris selanjutnya. Karena terpenuhi 0 lebih kecil sama dengan 6 kurang 1, maka kita jalankan baris selanjutnya yaitu J sama dengan 0, atau nilai awal J itu 0. Selanjutnya kita ke fungsi baru yaitu while dalam kurung J lebih kecil sama dengan I, dan 0 lebih kecil sama dengan 0 itu terpenuhi. Jadi nilai J nya lebih kecil sama dengan dari I, maka kita buat fungsi baru lagi. Selanjutnya yaitu koefisien adalah faktorial I per faktorial I dikurang J dikali faktorial J. Selanjutnya J yaitu J ditambah 1, artinya nilai awal dari J akan ditambahi dengan 1. Selanjutnya kita akan cetak T di koefisien, kemudian kita juga mencetak N. Selanjutnya I yaitu I tambah 1, di mana nilai I awal tadi akan ditambah dengan 1. Kita lihat pada outputnya berbentuk segitiga Pascal, di mana nilainya merupakan penjabaran penjumlahan dua peubah yang dipangkatkan dari baris sebelumnya. Dapat kita lihat pada output, dilihat pada baris ke-1 itu yaitu 1, di mana hasilnya kita dapatkan dari A tambah B pangkat 0. Kemudian untuk baris kedua itu 1, 1, di mana hasilnya kita dapatkan dari A tambah B pangkat 1. Kemudian baris ketiga itu 1, 2, 1, di mana hasilnya kita dapatkan dari A tambah B pangkat 2. Kemudian untuk baris keempat itu 1, 3, 3, 1, di mana hasilnya kita dapatkan dari A tambah B pangkat 3. Kemudian baris kelima yaitu 1, 4, 6, 4, 1, di mana hasilnya kita dapatkan dari A tambah B pangkat 4. Kemudian baris ke-6 itu 1, 5, 10, 10, 5, 1, di mana hasilnya kita dapatkan dari A tambah B pangkat 5. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang program variansi, regresi, dan koefisien binomial. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.